Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analogi rangkaian listrik. Oke, kenapa kita perlu mempelajari ini? Karena tujuan dari analogi rangkaian listrik adalah untuk mempermudah kita menganalisis proses perpindahan kalor. Sebelum saya masuk ke perpindahan kalor dengan analogi ini, saya akan coba mengulang sedikit mengenai rangkaian listrik, yaitu hukum Ohm. Semoga masih pada ingat ya. Hukum Ohm. Dalam hukum Ohm, misal saya punya rangkaian seperti ini, di mana saya punya hambatan listrik di sini, resistor, kemudian di sini ada tegangan 1, di sini ada tegangan 2, maka jika V1 lebih besar dibandingkan dengan T2, maka akan terjadi aliran listrik dari sini ke sana. Nah, besarnya I itu sama dengan V1 min V2 dibagi dengan R, atau delta V dibagi dengan R. Ini hukum Ohm. Oke. Ini kalau cuma satu hambatan. Bagaimana jika saya punya dua hambatan? Misal seperti ini. Saya punya hambatan 1, saya punya hambatan 2. Di sini ada V1 sama, di sini ada V2. V1 lebih besar dibandingkan V2. Dan di sini ada R1, hambatan 1, di sini ada hambatan 2. Nah, besarnya I, ya kita hitung R totalnya berapa, gitu kan. Yaitu V1 min V2 dibagi R totalnya. Nah, R totalnya adalah, karena ini seri, maka tinggal dijumlahkan. R1 ditambah R2. Begitu seterusnya kalau misal kita punya 3, 4, dan seterusnya. Nah, analogi rangkaian listrik ini cukup baik untuk mempermudah di perpindahan kalor, yaitu analoginya seperti ini. Kita tahu I itu kan arus. Itu akan menganalogikan Q, atau aliran kalor. Arus yang mengalir, kalor yang mengalir. Ini kita analogikan. Kemudian V itu tegangan kan gitu ya. Kita akan analogikan dengan temperatur. Tegangan adalah driving force arus listrik. Ada perbedaan tegangan maka ada arus listrik. Begitu juga kalor, ada temperatur. Ada perbedaan temperatur maka akan ada perbedaan kalor. Dan yang terakhir adalah R. Ini hambatan. Nah, ini akan kita analogikan sebagai hambatan termal atau R termal. Ini nanti kita bahas. Oke, kita turunkan dulu ini ya. Oh ya. Nah, ini yang tadi saya copy paste di sini, kemudian saya tuliskan kembali. Hukum Ohm-nya adalah I sama dengan delta V per R. Ya. Ini hukum Ohm. Hukum Ohm. Nah, pertama saya akan mulai dari konduksi dulu ya. Di konduksi, misal saya punya sebuah bahan ini mempunyai konduktivitas termal K, kemudian di titik ini ada temperatur 1, di sini ada temperatur 2, maka kalau T1 lebih besar dibandingkan dengan T2, maka akan ada kalor yang mengalir kan ke sini. Ada Q konduksi. Besar Q konduksi kita tahu bahwa K dikali A dikali delta T dibagi dengan L. Kalau kita analogikan bahwa yang kita analogikan ini, kita ulang, maka saya bisa tuliskan juga bahwa Q konduksi sama dengan delta T dibagi dengan R termal, ya kan? Q mengandalkan I, delta T mengandalkan delta V, R termal kita mengandalkan dengan R. Nah, berapa besarnya R termal ini? Mari kita cari tahu di sini. R termal
kalau saya balik ininya, itu kan berarti delta T dibagi Q konduksi kan. Dan Q konduksi ini besarnya ini. Saya tuliskan kembali di sini, delta T dibagi dengan K dikali A dikali delta T dibagi dengan L. Maka bisa kita coret. Seret, seret. Akhirnya kita dapatkan bahwa besarnya hambatan termal atau termal itu adalah L per Ka di R. Ya. Ini RTH khusus untuk konduksi. Oke, kita turunkan lagi. Fungsinya apa sih kalau kita menggunakan analogi rangkaian listrik ini? Contoh saya punya begini. Misal saya punya contoh seperti ini. Ini ada dua bahan yang kita tempelkan secara seri. Di sini ada T1, di sini ada T2. Oke. Kalau lagi T1 lebih besar dibandingkan T2, maka akan ada keluar mengalir di sana kan, Q konduksinya. Di sini ada K1, bahan yang pertama, di sini ada bahan yang kedua. Asumsi luas permukaan sama. Nah, kalau kita gunakan tanpa menggunakan analogi rangkaian listrik, ini akan sulit sekali gitu. Akan banyak perhitungannya menjadi panjang dan ya bisa, tapi akan lebih sulit. Tapi kalau kita gunakan analogi rangkaian listrik, maka kita bisa hitung dulu. Misal R termal 1, misal di sini benda 1 ya, itu adalah L1 per K1 dikali A1. Kemudian RTH2 1 sama dengan L2 per K2 dikali A2. Kita asumsikan A sama lah ya. Sehingga kita bisa tuliskan R thermal totalnya sama dengan RTH1 ditambah RTH2. Lalu kita bisa hitung berapa besarnya Q konduksi yang mengalir ini dengan cara delta T dibagi dengan R totalnya, yaitu R1 tambah R thermal total. Thermal total. Ini yang kita bisa analogikan. Bayangkan kalau misalnya kita punya 3 atau 4 bahan yang berbeda, kemudian kita lapiskan, kita tempel begini, ini akan sangat mudah dengan kita kerjakan dengan seperti ini. Hal ini biasanya digunakan pada saat kita menganalisis lapisan dari bahan bangunan. Karena bahan bangunan biasanya ada beberapa lapis, ada plester, bata, plester lagi, kemudian cat dan segala macamnya. Ini untuk konduksi. Bagaimana untuk konveksi? Untuk konveksi sama, kita kan tahu bahwa konveksi itu adalah A dikali dengan delta T, ini konveksi. Maka R thermalnya sama dengan delta T dibagi dengan Q konveksinya. Artinya delta T dibagi dengan H dikali A dikali delta T. Delta T-nya kita coret, maka kita dapatkan bahwa R thermal untuk konveksi adalah 1 per HA. Nah, kapan kita gunakan konveksi thermalisasi ini? Misal begini, saya punya bahan yang seperti tadi, anggaplah satu lapisan yang kita gunakan di sini ada K1 gitu ya, K aja. Tapi kita tahu suhu udara di sini T1, di sini suhu udara 2. Maka di sini ada 3. Maka di sini misalnya ada T1-nya lebih besar dibandingkan T2, maka akan ada konveksi dari sini ke sini. Ada konduksi dari sini ke sini dan ada konveksi dari sini ke sini. Ada 3 proses, maka ada 3 hambatan. Pertama di sini ada hambatan termal konveksi 1, kemudian di sini ada hambatan termal di konduksi, dan di sini ada hambatan termal di konveksi. Jadi di sini ada RTH konveksi pertama, di sini ada RTH2,
Ini ada RTH 3. Di sini konveksi, di sini konduksi, di sini konveksi lagi. Di sini 1 per H1 dikali A, di sini L per KA, di sini ada 1 per H2 dikali A. Kalau kita tahu T1 dan T2-nya, maka kita bisa hitung berapa aliran kalor yang masuk ke sana atau yang ke arah sana. Oke, ini mungkin dasar dari analogi rangkaian listrik. Selanjutnya kita nanti mungkin akan mulai mencoba soal-soal sederhana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.